Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada selalu sehat. Saat ini sedang pandemi COVID-19 ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya tentang rumah subsidi ya teman-teman. Mas Jo, rumah subsidi itu sebenarnya bisa direnovasi atau enggak? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Jo, rumah subsidi itu kan kamar mandinya di dalam ya katanya, bisa nggak dipindah ke belakang? Oke, jadi kebetulan saya di samping saya saat ini sedang sama Bang Sule nih. Bang Sule ini tim kita juga, tim dari Pesona Kauripan. Dia yang lebih paham tentang teknis di lapangan, tentang bangunan-bangunan rumah subsidi di Pesona Kauripan. Kita langsung tanya aja ke beliau. Oke, Bang Sule. Oke, siap. Ya gini, Bang. Jadi kan kemarin ada teman-teman kita nih yang bertanya, dia ini sudah mengambil, cuman ada lagi saudaranya atau teman-temannya mau ngambil lagi. Dia ingin tahu rumah subsidi itu sebenarnya bisa direnovasi nggak sih, Bang? Kalau untuk renovasi pool itu belum bisa. Belum bisa. Kita harus nunggu 5 tahun. 5 tahun. Ya, kalau untuk pool ya. Untuk pool ya. Tapi kalau untuk renovasi dapur itu bisa. Bisa. Sudah akad serah terima kunci itu langsung bisa. Bisa. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi teman-teman setelah akad kredit udah dapat rumah, udah dapat kuncinya, mau renovasi dapur udah bisa teman-teman. Terus untuk bagian depan, Mas Sule, Bang Sule, itu gimana? Bisa atau enggak direnovasi, Bang? Kalau untuk bagian depan bisa, untuk sekedar tembok kiri kanan sama pagar depan. Itu carport bisa dibikin teras lagi, itu nggak jadi masalah. Masalah ya. Yang jadi masalah itu tampak depannya kita rubah, itu yang jadi masalah. Oh, tampak depannya dirubah nggak boleh? Nggak boleh. Sampai 5 tahun itu, selama 5 tahun itu nggak boleh dulu dirubah. Oke, berarti tampak depan kayak tembok depan gitu ya. Terus ada yang icon seperti topinya itu ya. Ataupun bangunannya lebih tinggiin, itu nggak boleh dulu. Oh gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk masalah renovasi di bagian tampak depan ya maksudnya ya. Untuk di tembok kiri kanan dipasang atap, dipasang pagar depan, kanopi itu boleh. Cuman untuk tampak depannya, tembok depan dan topinya itu untuk sementara ini belum bisa. Jadi dipertahankan dulu sampai 5 tahun ya, Bang Sule. Oke, Bang Sule. Jadi satu lagi nih, ada teman-teman yang nanya, Bang Sule, misalnya nanti saya akan renovasi, bisa nggak sih kita renovasi menggunakan tukang dari luar Pesona? Itu gimana? Itu banyak sekali teman-teman kita yang nanya. Di mana nih? Di Pesona Kauripan 4. Kalau sebenarnya kalau 4 itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Yang penting ibaratnya kita ada bahasa lah. Ada bahasa ya. Ada bahasa ke orang-orang kayak Karang Taruna di sana, apapun warga sekitar. Jadi untuk meminimalisir angka penipuannya. Jadi kenapa ibaratnya enak PK4 itu enak sebenarnya. Enak ya. Dibilang enaknya itu satu pintu. Jadi beda dengan kalau misalnya orang kebanyakannya kan nawarin jasa taunya kan ada penipuan ataupun yang lainnya. Kita untuk mencegah ke situ sih sebenarnya. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya tim dari Pesona sendiri itu menghandle atau mengcover untuk proyek-proyek pembangunan, misalnya kayak sumur bor ya, maksudnya kayak pendalaman street tank. Itu sebenarnya untuk kebaikan kita juga sebenarnya teman-teman, untuk kebagian teman-teman yang renovasi rumahnya supaya di situ bisa termonitor ya, maksudnya tidak ada penipuan-penipuan gitu teman-teman. Sebenarnya kalau masalah pertanyaan teman-teman bisa enggak kita bawa tukang dari luar Pesona, itu bisa ya Mas? Bisa sebenarnya. Bisa. Yang penting koordinasi dulu, maksudnya kita konfirmasi ke tim teknik ya. Tim teknik ataupun tim di lapangan. Oke, jadi tim teknik ataupun di tim lapangan supaya nanti nggak ada kesalahpahaman ya, maksudnya. Oke, gitu. Terus untuk misalnya ada teman-teman juga yang nanya, Mas Jo, kalau misalnya saya mau renovasi, saya mau nempatin rumah nih, saya pengen dalamin sumur dan juga dalamin speed tank. Itu kira-kira berapa Bang ini biayanya? Kalau untuk di PK4 itu kisaran di
5 sampai 5,5. 5 juta sampai 5.500.000. Itu kalau udah 5.500.000 itu udah plus mesin ya. Udah plus mesinnya. Mesin standar. Oke. Tapi kalau untuk speed tank ya hampir sama, 120 lebar, panjang 1,5, kedalaman 1,5. Lebarnya? Lebar 120. Lebar 120. Panjangnya 1,5, kedalaman 1,5. Dalaman 1,5. Itu udah bikin 2 petak. 2 petak tuh udah lumayan dalam lah teman-teman itu. Lama bertahun-tahun ya Bang Sule itu nggak penuh ya. Terus untuk sumurnya Bang Sule itu berapa meter dalamnya? Sebenarnya kalau sumur di Pesona Kawaripan 4 itu maksimal sih 14 udah maksimal. 14 meter ya. Udah untuk air standar ya. Standar. Jadi nggak bakalan kering kalau untuk 14 juga. Cuman rata-rata kita kasih bonus 2 meter lagi, biasa sampai 16 meter. 16 meter. Tuh teman-teman, jadi kemarin yang nanya sumurnya berapa, speednya berapa itu seperti Mas Sule bilang tadi, kedalaman sumurnya itu sampai 16 meter ya Mas Sule. Terus malah makin dalam makin kurang bagus kalau sumur. Ya, kurang bagus teman-teman. Jadi mungkin udah lewat ya batasnya. Oke, terus itu berarti 5 juta, anggaplah 5.500.000 Bang Sule ya. Udah dapet mesinnya, terus udah didalemin sumurnya, udah didalemin SPT-nya, udah rapi lah pokoknya Bang ya. Oke, terus apa lagi ya? Ini Mas Juk, misalnya saya ingin dalamin SPT-nya aja atau sumurnya aja, bisa nggak? Itu gimana Bang Sule? Dibagi-bagi, misalnya speed tanknya saya sendiri boleh kayak gitu, seperti itu. Iya betul. Jadi misalnya saya mau dalamin speed tank, cuman sumurnya enggak. Jadi nanti sumurnya karena mungkin dilihatnya masih keluar air, jadi dia nggak mau dalamin sumur, mau speed tanknya aja. Itu gimana Bang Sule? Itu sih sebenarnya sih boleh. Banyak kan ada beberapa orang pun dia sumurnya doang, speed tanknya gali sendiri kalau lagi libur kerja, itu iseng-iseng ataupun sambil bawa keluarga. Oke. Itu bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman kita ini yang mau dalamin speed tanknya aja tanpa sumur, tanpa mesin, speed tanknya aja nih, itu kira-kira berapa Bang Sule? Ya hampir umumnya 3 jutaan. 3 jutaan. Ya, jadi kalau kita saranin tuh lebih baik paketan aja ya Bang Sule ya. Jadi sumur, speed tank sama mesinnya gitu ya. Oke, jadi kita uraikan gak apa-apa lah Bang Sule ya, supaya nanti teman-teman jadi gambaran mau dipaketin atau satu persatu gitu. Terus kalau misalnya sumurnya aja Bang, harga sumurnya aja didalemin tanpa speed tank depan, tanpa didalemin sumur sama mesin, gimana? Hampir 3 juta. Nah tuh, jadi teman-teman hampir 3 juta ya, 3 juta lah ya. Jadi kalau speed tank aja 3 jutaan, kalau sumurnya sama mesinnya 3 jutaan, jadi 6 juta. Jadi mendingan paket tuh. Jadi paling mahal 5.500.000 teman-teman. Sebenarnya sih hampir sama. Dengan kita gali sendiri itu pun sama. Cuma kan kalau kita langsung paketan kayak gitu enak, simpel ya? Jadi di saat kita udah datang bersihin rumah ya nguras terus aja. Nguras terus. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi kita ngobrol-ngobrol sama Bang Sule ini bisa jadi gambaran teman-teman yang sudah ngambil rumah, yang mungkin juga kemarin hari ini nih ada akan kredit, mungkin besok mau direnovasi, boleh mau renovasi dalam bentuk speed tank didalemin, sumur didalemin, ataupun mau dibikin kanopi ya Bang Sule ya, itu udah bisa ya Bang Sule ya. Nah terus ada juga yang mempertanyakan Bang Sule soal kalau hari ini berarti udah 1 minggu yang lalu ada akad kredit juga untuk rumah yang kuncinya belum bisa diambil. Ini kira-kira kapan Bang Sule bisa diambil? Apa nunggu informasi? Informasi dari pas akad tadi ya. Iya. Kita dengar di bulan Juli. Bulan Juli. Ya, cuman kan di bulan Juli pun nggak awal bulan, makanya bulan Juli. Bisa pertengahan, bisa awal, bisa akhir ya. Awal ataupun akhir. Oke, jadi sebenarnya sih tinggal pembersihan doang. Ya, benar. Jadi itu teman-teman, sebenarnya rumahnya itu sebagian besar yang akad di Pesona Kawaripan itu udah ada rumahnya ya. Cuman mungkin tinggal finishing akhir, pembersihan segala macam. Jadi sementara teman-teman sabar dulu nih. Pokoknya pasti dikasih itu kuncinya buat teman-teman semua rumahnya. Langsung ditempatin, bisa langsung direnovasi juga. Nah, gitu teman-teman. Halo. Apalagi Bang Sule yang kira-kira yang supaya teman-teman kita yang baru ngambil rumah ini bisa paham nih. Udah akad kredit, rumahnya mau diapain, dan kira-kira apa aja yang perlu teman-teman tahu? Sebenarnya kalau udah habis akad kredit, sebelum kita pas ngambil kunci, biasanya kita cek dulu. Oh ya, cek dulu apakah ada kendala, ada masalah di rumahnya, kita cek. Cek dulu ya. Kita cek. Kenapa kita cek?
biar enak di saat enak, kita ya. nempatin udah nggak ada komplainan lagi. Oke. Jadi misalnya teman-teman ini sebelum renov ya Bang Sule ya. Jadi kita misalnya mau renov nih, kita pastikan dulu rumah kita tuh ada kendala nggak, atau misalnya bocor ya, misalnya bocor atau misalnya pintunya nggak bisa dibuka, susah ya. Terus apa nggak ada jendelanya atau nggak ada klosetnya, itu mendingan teman-teman pastiin dulu teman-teman itu sudah rumah itu udah ready, udah bener-bener bisa dimanfaatkan semua. Jadi baru tuh teman-teman bisa renovasi. Kalau teman-teman renovasi dulu, nanti ada kebocoran, ada yang kurang, itu udah beda lagi ya. Beda. Udah di luar teman-teman. Gitu. Jadi sebelum renov sih sebenarnya. Jadi sebelum renov pastikan dulu rumah itu, kalau misalnya ada yang dikomplain aja dulu gitu Bang ya. Jadi nggak, nanti akan diklaim komplainannya. Tapi kalau komplainannya itu sudah kita renov, nggak akan diklaim ya. Oke, apalagi Bang kira-kira yang teman-teman ini bisa jadi pengetahuan untuk rumah barunya di Pesona Kauripan? Rumah baru sih mungkin ya seperti itu doang. Ya? Itu kan awal ya. Awal itu ya kita ngeluarin modal lagi ya sumur sama sepiting doang. Oke, kalau jadi untuk dapur kan itu kan bisa bertahap ya. Oke, jadi memang untuk rumah subsidi itu untuk ditempatin itu memang wajib ya, perlu ya, itu sumur didalemin dan juga sepiting didalemin juga. Ya. Oke. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan informasi dari Bang Sule ini bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi gambaran teman-teman untuk menghuni rumah barunya. Semoga teman-teman betah di sini. Jangan lupa tuh keluarganya diajak ke sini semua, biar tetanggaan sama kita ya. Sama kita di sini. Oke, makasih ya Bang Sule ya. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi gambaran untuk teman-teman untuk menghuni rumah barunya, untuk renovasi rumahnya. Pokoknya selamat datang untuk teman-teman yang baru akan kredit. Semoga rezekinya lancar, tentunya cicilannya juga lancar ya Bang Sule ya. Iya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.